Shalom, saudara kasih Tuhan, kembali kita dalam renungan pagi hari ini dan kita lanjutkan pembahasan kita betapa dalam kita jatuh. Dan kemarin kita telah melihat bahwa jemaat di Efesus ditegur Tuhan karena dia ini meninggalkan kasih mula-mula. Dan kita lihat bahwa kasih mula-mula bukan yang Tuhan tegur, bukan karena dia mengasihi Tuhannya salah, tetapi dia tidak gagal mengasihi sesama. Sehingga Tuhan katakan dalam jemaat Efesus bahwa harus sabar, bahwa mengampuni dan sebagainya. Mengapa kita ini harus mengasihi sesama kita? Satu kali ada orang bertanya kepada Yesus, dia berkata, di dalam Matius 22 ayat yang ke-36, Guru, hukum mana yang terutama dan hukum dalam hukum Taurat? Dia bertanya tentang hukum terutama dalam hukum Taurat. Yesus jelaskan dengan jelas, saudaraku. Jawab Yesus kepadanya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Dikatakan bahwa kita harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan seluruh hidup kita, dengan seluruh kemampuan kita, jiwa kita, dan lain sebagainya. Bahwa kita harus mengasihi akan Tuhan itu pasti tidak bisa tidak. Tetapi saudara Tuhan dikatakan, itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Jelas dikatakan itu hukum pertama dan yang utama dalam hidup ini kita mengasihi Tuhan. Tetapi saudara Yesus dikatakan di dalam Matius 22 ayat yang ke-39, dan hukum yang kedua dikatakan, hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah. Jadi ada hukum yang kedua yang sama. Artinya sama ya mirip, sama, betul-betul sama, dikatakan tidak ada bedanya. Artinya kalau saudara melakukan yang pertama juga harus melakukan hukum yang kedua karena itu sama. Dikatakan dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Jadi hukum yang kedua itu sama dengan hukum yang pertama, yaitu kita mengasihi sesama kita. Nah, ini yang harus kita pahami dalam hidup ini. Kita tidak bisa mengasihi Tuhan sungguh-sungguh luar biasa, tapi kita mempunyai kebencian dalam hidup ini. Karena saudara mengasihi Tuhan, kalau kita mempunyai kebencian dalam hidup ini, maka kita ini tidak mengasihi sesama kita. Artinya karena hukum yang pertama sama dengan hukum yang kedua, ketika kita gagal melakukan hukum yang kedua, artinya juga kita gagal melakukan hukum yang pertama, karena itu sama. Jadi saudara Kristus Tuhan, betapa pentingnya dalam hidup ini kita boleh katakan tidak ada hubungan atau kebencian dalam hidup ini, atau boleh katakan kita nol kebencian. Supaya kita ini hubungan kita dengan Tuhan itu layak, karena hukum pertama itu sama dengan hukum yang kedua. Ketika hukum yang kedua sudah tidak bisa lakukan, maka itu disebut gagal. Bahkan Tuhan sebutkan, terlalu dalam engkau jatuh. Tidak ada artinya aktivitas agama yang saudara lakukan, penyembahan, pengorbanan dan sebagainya, tanpa saudara mengasihi sesama saudara. Dan memberkati, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, bila hidup kita boleh mengasihi sesama kita. Haleluya. Amin.